A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ayah bunda sekalian, keluarga bebas riba Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya berjumpa lagi dengan teman saya. Jauh-jauh datang dari Yogyakarta ke Bumi Katulistiwa. Masya Ke Allah. Bumi Katulistiwa untuk belajar. Untuk belajar. Sambil belajar, kita sambil sharing-sharing untuk kasih pembelajaran untuk keluarga bebas riba Indonesia. Ya. Siap nggak Mas? Siap insya Allah. Nah, pengen tahu beliau ini siapa? Saya memanggilnya Uwas. Nah, pengen tahu tentang kisah Uwas berikut ini? Yuk, Mas, silakan disapa. Keluarga bebas riba Indonesia. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah, apa kabar semua sahabat dimanapun Anda berada? Perkenalkan saya Ahmad Suluki. Saya seorang social entrepreneur tepatnya. Jadi saya ada bisnis, tetapi juga saya aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Social planner. Ya, social planner. Aktif di kegiatan sosial, Ya. tapi bisnisnya juga jalan. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, malam hari ini Mas, kita pengen ngobrol tentang kisah angsuran. Kisah angsuran, wow. Oke. Ada ya? Ada. Kalau boleh tahu, kisah angsuran antum itu bermulanya kapan? Kenapa dan untuk apa? Masya Allah. Silakan dibagi ke keluarga Jadi, bebas riba Indonesia. jadi ini nih membangkitkan luka lama nih. Luka lama. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian, untuk kisah angsuran ini bermula ketika saya itu berbisnis ya, tepatnya berbisnis. Jadi waktu itu saya nikah. Nah, setelah nikah saya sempat untuk menjadi ya kayak semacam tenaga pengajar loh. Tenaga pengajar. Iya, tenaga pengajar atau asisten dosen atau asisten peneliti lah pada saat itu. Cuman pada saat itu saya kebaikan keluar daerah. Ceritanya kebaikan keluar daerah. Jadi begitu keluar daerah, jarang pulang dan segala macamnya kayak begitu. Nah, saya tuh waktu itu punya anak itu baru satu, Bang. Baru satu. Jadi, Tahun berapa tepatnya tuh? Itu tahun sekitar 2010. Jadi di 2010 saya menikah di 2009. Terus 2010 alhamdulillah Allah langsung memberikan keturunan. Terus habis itu saya bekerja di 2000 anak-anak udah mulai inilah ya batita ya. Kayaknya di bawah 3 tahun lah, saya lupa itu. Terus pada saat itu karena memang saya jarang pulang, Bang. Ceritanya saya jarang pulang. Terus habis itu di rumah juga emang ada keponakan yang memang kuliah di Jogja. Jadi saya tinggalnya di Jogja, teman-teman. Saya tinggal di Jogja, padahal saya aslinya itu Tangerang. Jadi ada keponakan saya di rumah, tinggal di rumah saya gitu kan. Dia kan yang namanya keponakan kan manggilnya Om. Nah, begitu saya pulang kerja habis dari luar kota, betapa kagetnya saya itu udah bukannya dipanggil Abi sama anak saya. Tapi panggilnya Om. Ikut-ikutan. Nah, makanya saya bilang, Masya Allah, tabarakallah, ini apa lah ini, saya bilang kan. Udah capek-capek, udah kerja, banting tulang, gitu kan. Kalau didramatis ini banting tulang, peras keringat, kaki jadi kepala jadi kaki. Nah, itulah pulang-pulang itu dipanggilnya Om. Akhirnya saya mikir, saya ngomong sama istri saya, Abi panggilnya Om. Ya lagian sih, kayak gitu kan, lagian nggak pulang-pulang gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan coba untuk usaha sendiri. Nah, gitu. Bisnis apa yang pertama kali, Mas? Pertama kali itu saya bisnis adalah bisnis jualan mie ayam bakso. Baru tahu kan? Baru tahu. Iya, saya tuh jualan mie ayam bakso. Jadi saya itu dulu, jadi untuk mencoba peruntungan, padahal pada saat itu ya coba bisa dibayangkan gitu kan, Masya Allah tabarakallah gitu, dari pengajar akademisi
tiba-tiba jualan mie ayam. Mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu tuh namanya itu mie ayam Pak Ahmad 1986. Oh, mie ayam Pak Ahmad 1986. Iya, itu mie ayam Pak Ahmad 1986. Dan ini ada kisah lucu juga, Bang. Oh, Jadi kisah lucunya itu orang-orang pikir tuh mie ayam Pak Ahmad 1986 itu berdirinya sejak 1986. oh. Ternyata 1986 itu tahun lahir saya. Dan karena yang masak ini pendidik, maka yang makan di situ kayaknya cerdas ya. Nah, itulah kira-kira. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi waktu itu sempat booming juga mie ayam saya itu. Sempat saya diwawancarin beberapa radio. Oh, Radio Masya Allah. karena menjadi salah satu mie ayam yang memang direkomendasikan oleh beberapa netizen lah, intinya begitu. Salah satu kuliner yang direkomendasikan di Jogja. Jadi kalau ke Jogja wajib mencoba mie ayam Pak Ahmad 1986 itu. Oh. Mie ayam ini jadi nggak saya terusin. Terus habis itu nggak maksimal, akhirnya bubar tuh mie ayam, Bang. Bubar. Karena saya seorang akademisi, Bang, saya berpikir begini, apapun bisnis saya yang mau saya jalanin, saya harus bisnisnya itu ada kaitan untuk mencerdaskan bangsa. Oh, bisnis yang mencerdaskan bangsa. Iya, jadi ada kaitannya untuk paling nggak saya tuh mengambil porsi untuk mencerdaskan bangsa. Alat tulis kantor kan, alat tulis itu kan bisa buat anak-anak sekolah itu. Iya. Nah makanya ya dari situlah. Akhirnya saya bukalah itu alat tulis kantor dengan bermodalan 7 juta waktu itu. 7 juta, terus habis itu berkembang. Waktu itu, Bang, saya itu belum kenal riba tuh. Berkembang, terus habis itu 7 juta, terus habis itu berkembang lagi 20, 30 kayak gitu kan. Nah, 20, 30 juta dan saya nyeles setiap hari itu naik motor panas-panas itu ke Bantul kemana. Nah, terus habis itu sampailah saya disilaturahimin sama marketing, Bang. Oh, tahun? Iya, itu di tahun 2013 kalau enggak 2014 lah ya. Oh. Jadi saya disilaturahimin sama marketing, Bang. Wah, biasalah, Bang. Sambil ini Pak Ahmad kayak gitu kan. Bapak nih saya lihat nih bisnisnya ini itu bagus sekali, Pak. Dari portofolio Bapak nih, keuangan Bapak juga bagus. Nah, ya sudah. Akhirnya minjem lah, Bang. Minjem ya nggak banyak. Minjemnya itu cuman buat modal beli motor kalau nggak salah. Oh, beli motor doang? Iya. Banyak. Nah, habis itu udah mulailah kena riba, kredit motor, leasing motor, terus habis itu ditawarin lagi pinjaman, mulai dari 50 juta. Oh. Nah, masih bagus 50 juta, terus aja tawarin lagi 100 juta. 100 juta bisa ngembaliin. Oh. Lunas, habis 100 juta bisa ngembaliin, terus ditawarin lagi 350 juta. Wah, terus habis itu berkembang lagi, tawarin 500 juta, terus berkembang lagi. Ini Masya Allah, tabarakallah, ini kalau saya lihat itu jahil murokab lah. Jahil murokab. Ya, kalau kata guru-guru kita tuh, guru saya tuh bilang itu tuh udah jahil murokab itu. Jahil murokab. Nah, jadi sampailah itu miliaran, Bang. Miliaran. Dari 50 juta tadi. Dari sepeda motor sampai miliaran, bahkan ya sampai miliar. Saya pun nggak percaya ini uang kemana kayak gitu. Ya memang bisnis berkembang, Bang. Jadi alat tulis kantornya itu mulai dari saya tuh nyeles pakai sepeda motor sampai saya tuh bisa ngirim antar pulau, Bang. Oh. Jadi dari Jogja saya kirim ke Sumbawa, dari Jogja saya kirim ke Medan, saya kirim ke Pangkal Pinang, saya kirim kemana. Jadi alhamdulillah bisnis berkembang, tapi kok utang kagak lunas, utang juga berkembang. Iya. Nah itulah makanya, Pak, ini kayaknya Bapak butuh tambahan modal lagi, Pak, ini butuh begini lagi. Udah, aduh, kata saya, ya udah. Bahkan yang lebih bodohnya lagi, karena memang saya itu deket ya sama marketing Bang tuh, jadi anak kesayangannya Bang itu. Jadi saya tuh ngambil kredit itu cuman pengen nolongin biar dia tuh dapat bonus.
Jadi dia tuh dateng gitu kan, dateng sore-sore, "Pak tolonglah Pak, ini udah akhir tahun, saya belum," ya apa sih bahasa tutup poin atau apalah intinya kayak begitu. Terus Bapak ngambil lah Pak, lah saya ngambil buat apa? Padahal saya nggak butuh. Ngambil apa, ngambil Bapak berapalah kayak gitu buat kan. bantu marketing. Buat bantu marketing lah biar nih saya tuh dapat bonus lah Pak gitu kan. Ya saya ngambil apa, berapa gitu kan. Ya udahlah terserah Bapak. Ya udah Pak nih saya kasih 400. Ngambil lah Bang 400 tuh Bang. Nah, makanya ngambil 400 ya udah. Habis itu bingung juga cair buat apalah lagi nih duitnya. Kayak gitu. Nah, terus habis itu udah itu berjalan terus sampai dengan satu titik Bang. Jadi satu titik saya ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan sama Allah, diperjalankan sama Allah untuk bisa sering ke luar negeri ceritanya kayak gitu. Saya itu bisa ke luar negeri, terus habis itu saya ingat waktu itu saya di Jepang gitu. Jadi saya itu ada organisasi kepemudaan di bawah PBB kayak gitu kan. Nah, saya jadi bisa berinteraksi dan kebetulan memang anggotanya itu kebanyakan pengusaha-pengusaha nasional. Kayak gitu, pengusaha nasional dari beberapa negara. Jadi itu jaringannya memang ada di 148 negara. Masya Allah. Nah, jadi waktu itu memang ditanya gitu kan, maksudnya dalam artian begini, berapa rate kalau kamu pinjam di bankmu gitu kan. Nah terus habis itu ya udah bilang, oh saya pikir saya yang paling ini kan karena memang saya ini anak kesayangan bank. Saya bilang, oh saya itu dikasih itu 1% kayak gitu kan. 1% kata dia. Berarti kalau 12 bulan 12%. Iya. Wah, gila kamu, dibilang kayak gitu. Kenapa gila? Bukan itu rate yang bagus, saya bilang kayak gitu kan. Itu bukan yang bagus. Enggak, itu bukannya ingin menolong pengusaha, dia bilang. Tetapi itu ingin membunuh pengusaha. Kayak begitu. Yang bilang sesama anggota. Kamu tahu berapa rate pemerintah yang dikasih ke kami? 0,0 berapa persen gitu dia bilang. Dan bukan di Indonesia, Bro? Bukan di Indonesia, di Jepang. Orang Jepang. Nah, dan itu pun kami jarang ada yang menggunakan fasilitas itu. Terperangah lah saya. Oke, kata saya ini. Akhirnya dia bilang itu bukannya ingin menolong, tetapi ya kalau bahasa kita itu tuh rentenir lah intinya kayak begitu. Mana bisa kamu bernapas dengan rate seperti itu gitu kan. Ya sudah. Akhirnya pulang, begitu pulang saya ngomong sama istri, Mi, kayaknya kita harus berhenti untuk pinjaman bank. Gitulah ceritanya. Kita pinjaman bank. Karena apa? Dulu itu, zaman dulu Bang, saya itu uang 50 itu, ya, itu sebulan itu udah kayak miskin. 50 apa nih? 50 juta. 50 juta itu was-was berarti ya? Was-was. Karena emang angsurannya lumayan. Oh iyalah, miliaran. Iya. Nah, ya udah, makanya terus abis itu karena kan selain angsuran juga ada kebutuhan hidup. Biasa kalau misalkan itu kan kayak apa tuh? Need elevator ya atau apa tuh bahasanya tuh Bang. Yang jadi kalau misalkan memang orang tuh kalau udah kaya pasti kebutuhannya juga akan meningkat. Barang-barang yang enggak ini juga akan begitu lagi kan, karena memang apa itu namanya? Lifestyle-nya naik. Ya, lifestyle-nya naik dan segala macamnya. Karena emang ya kayak begitulah, namanya juga jahil murokab. Nah, terus habis itu udah bilang oke, enggak apa-apa. Terus istri saya juga saya bilang, gimana? Iyalah, Abi nggak tenang nih kalau kayak gini. Jadinya gimana? Udah kita stop aja. Jadi saya itu hijrah itu bukan hijrah waktu itu dalam keadaan bangkrut, bukan. Justru kalau bisnis tuh lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya, saya berhentiin. Nah, saya bilang kita pengen keberkahan karena bukannya apa-apa. Pada saat itu anak saya itu itu udah berapa kali koma anak saya itu Bang, udah berapa kali kritis.
Ya memang kayak begitu ya, emang harta-harta ya ribawi kayak begitu itu ya banyaklah cara Allah untuk ngambilnya, caranya itu kayak gimana. Makanya teman-teman jangan sekali-kali nyoba deh, don't try this at home. Wah, don't try this at home. Ya kayak Khusus gitu. untuk yang sudah pengalaman. Khusus itu pengalaman. Jangan ditiru, jangan dicoba pokoknya. Nah setelah itu udah akhirnya gimana caranya gitu kan, gimana caranya, yaudah Umi setuju. Makanya Masya Allah tabarakallah saya mendapatkan istri yang sangat beruntung sekali, sukses soleh banget, amin. Jadi mendukung semua keputusan suaminya. Gimana caranya? Ya udah kita berhentiin, Abi akan cari orang, Abi mau konsultasi. Nah waktu itu konsultasi lah bang sama seseorang yang memang bisa dikatakan ya dia itu bisa membackup untuk dia ini seorang lawyer ya. Oh, Lawyer ya di komunitas anti riba juga kayak gitu. Apa namanya, saya ini terus abis itu dia bilang ya sudah kalau misalkan kayak begitu, ini saya pikir Pak Luki itu saya konsultasi sama dia, saya bilang bisnis masih jalan dan saya itu ditawari terus pinjaman dari bank dan segala macam, gimana caranya biar saya itu nggak ditawari lagi gitu kan. Ya udah kalau saya pikir Pak Luki itu datang ke kami itu dalam keadaan memang sudah berdarah-darah, sudah bangkrut. Kalau ini mah Pak Luki dalam keadaan sehat, jadi aman saja. Oke gitu. Ya. Jadi gini saja, macetkan aja semuanya. Nah, kayak gitu. Jadi kata dia tuh ada beberapa metode. Satu metode bakar kapal, dua metode rawat inap. Nah, Pak Luki mau ngambil yang mana nih? Kalau bakar kapal berarti ya udah bakarnya semua, dimacetin semua. Nanti habis itu baru nego sama bank. Sambil prosesnya ini kita menjual aset. Kayak gitu. Atau mencari sumber-sumber lain dari bisnis-bisnis lain. Yang kedua itu metode rawat inap. Jadi nggak perlu lagi yang ngangsur-ngangsur, pokoknya sampai selesainya yang penting diangsur kayak begitu. Tapi kalau saya melihat dari kemampuan Pak Luki nih, bisnisnya masih bagus, asetnya juga masih ada gitu kan, ini mah sehat, udah bakar kapal aja Pak. Gitulah ceritanya. Oh gitu ya, iya. Saya pulang, saya konsultasi sama istri, ngobrol kita gimana nih bakar kapal. Oh, tadinya kan yang namanya pengusaha itu kan waktu awal-awal kan paling tahu sama BI checking bang. betul. Ya kan? BI checking, oh, nanti gimana kalau BI checkingnya merah gitu kan. Nah itu pengacara tersebut tuh ngomong lagi, lah kan bapak udah kagak mau pinjam lagi di bank. Iya, buat kayak apa gitu. BI checking? Buat apa BI checking? Ya juga sih. Ya sudahlah. Akhirnya udah istri saya juga pun menanyakan kayak gitu, nanti kalau kita di blacklist gimana sama bank? Ya nggak apa-apa lah di blacklist, kalau di blacklist nggak apa-apa gitu kan. Nah akhirnya sudah kita menggunakan metode bakar kapal. Nah memang ini teman-teman, kalau misalkan memang kita itu mau keluar dari riba dan segala macamnya, itu harus punya ilmu sebenarnya Bang. Oh, Karena kalau nggak punya ilmu, nggak punya ini dan segala macamnya, ini bisa tambah kebelangsak juga sih sebenarnya. oke. Prosesnya jadi panjang. Nah, jadi dari bakar kapal itu Tahun berapa tuh tepatnya Mas Luki? itu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. 2014. Bakar kapal saya. Berarti sebentar aja ya pinjam di bank. 2014, 2015. Sebentar tapi kan nilainya udah gede bang. Iya. Kayak gitu. Nah terus abis metode bakar kapal, terus abis itu semua tagihan saya macetin. Oh sampai itu marketingnya datang tuh saya nangis Pak, kenapa jadi begini? Saya bilang saya susah, saya ini, saya itu dan segala macamnya. Ternyata bang, yang saya tidak bisa antisipasi adalah ketika kita metode bakar kapal dan kita belum siap, justru didatengin lah itu debt collector, mulailah itu mengancam dan segala macam, istri saya diancam, terus macem-macem lah intinya, pegawai saya diancam dan segala macam. Jadi yang nagih itu bukan lagi AO-nya, tetapi udah ngirim debt collector yang lain kayak gitu. Nah makanya akhirnya yang tadinya saya itu fokus ke bisnis sekarang malah fokus gimana caranya bayar angsuran. Fokus, karyawan akhirnya nggak berani masuk kantor karena takut diancam. Ya Allah. Kayak begitu. Itulah
dahsyatnya riba tuh, makanya jangan sampai coba-coba kayak gitu. Nah, terus habis itu dari 2004 2005, nah jadi waktu itu treatmentnya adalah salah satunya pakai apa? Untuk nutupnya itu pakai jual aset Jual aset. gitu, pakai jual aset. Yang kedua itu pakai dengan uang bisnis. Nah, ternyata jual aset pun itu aset nggak laku-laku. Nggak gampang juga. Nggak gampang juga, betul. Kalau kata orang Jawa tuh tanah itu pulung. Pulung. Iya, pulung. Jadi ya kalau misalkan memang tanah ini memang pada dasarnya milik dia baru. Tapi kalau misalkan enggak ya enggak gitu kan. Tanah itu pulung. Kalau ada iya, jodoh-jodohnya. ada jodoh-jodohnya lah. Itu tuh enggak laku-laku. Jadi saya di laundry itu bang, ngadepin debt collector, ngadepin ini, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Dan di perjalanannya malah saya itu makin lama makin nggak karuan, malah ditipu. Jadi nah ini saya mau cerita. Jadi dulu waktu saya mau pertama kali minjem, nggak apa-apa deh minjem katanya gitu kan. Yang penting kita masih punya aset. Kalau ada apa-apa kayak gitu kan. Kalau ada apa-apa ya udah nanti tinggal kita jual aset aja. Jadi disinilah letak kesalahan saya gitu kan. Letak kesalahan saya. Kenapa saya bilang ini letak kesalahan? Karena begini, saya akhirnya baru menemukan jawaban. Ternyata tuh Allah tuh maha pencemburu bang. Jadi ketika ada masalah kayak gitu kan, ketika ada masalah, saya itu bukan larinya ke Allah dulu, tetapi saya ke aset. Saya bilang tenang, masih ada aset gitu kan. Aset bisa deh. Seharusnya kalau misalnya ada masalah langsung ke Allah. Aset tuh nomor sekian. Karena apa? Rizki itu bukan dari aset. Kayak gitu kan. Kalau kata Allah mau lunas. Nah gitu. Terus aja akhirnya ya Allah ini kenapa nggak laku-laku, ini kenapa nggak laku. Udah teror makin kuat dan segala macamnya. Rumah mau disita dan segala macam. Wah, udah hancur-hancuran. Sampai akhirnya ya udah saya dipertemukan dengan seorang guru bang, seorang guru mursyid Kiai Lukman. Nah, jadi saya dipertemukan dengan Kiai Lukman ini, masya Allah tabarakallah. Jadi waktu itu ya memang keadaan kita lagi galau kayak gitu. Terus tiba-tiba karena tiba-tiba terus habis itu Kiai itu presentasi, waktu itu datang ke Jogja presentasi bahwa ini loh ada anak yatim yang harus dimuliakan, dibahagiakan dan segala macam. Entah kenapa itu air mata saya itu langsung netes aja. Saya langsung berpikir, ya Allah ya Rob, ternyata apa yang saya hadapi, apa yang kita hadapi gitu kan, itu nggak ada secuilnya dengan anak-anak yatim di pondok yang mereka tuh makan pun kadang makan kadang enggak, tapi mereka tuh masih bisa fokus untuk mengejar akhirat, menghafal Al-Quran dan segala macamnya. Akhirnya kata Kiai, udah gabung aja, kalau misalkan mau gabung berkhidmat. Ya udah, akhirnya saya bilang sama istri, Abi mau gabung kayak gitu di gerakan ini, namanya Gerakan Infak Beras. Nah, jadi saya tuh gabung di 2018 kayak begitu. Awalnya itu memang mulanya itu ya Kiai selalu bilang barang siapa yang menolong agama Allah maka urusannya maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Surat Muhammad ayat 7 ya, surat Muhammad ayat 7 kayak begitu. Terus jalanin itu bang, masya Allah jalanin sampai 1 tahun dan alhamdulillah bang, utang saya makin banyak. Saya kira lunas tadi. Ya, alhamdulillah utang saya makin banyak. Pada di tahun itu malah saya ditipu 500 juta bang. Ya Allah. Nah, saya ditipu 500 juta itu. Bisnisnya? Jadi waktu itu ada orang yang mau beli tanah gitu kan. Mau beli tanah, oke kita udah sepakat harga 1,6 M gitu kan. 1,6 M tanahnya kita lepas. Tapi perjanjiannya karena waktu itu saya masih bisnis ATK, 500 jutanya itu dia kasih dalam bentuk barang. Oke. Nah, 1,1-nya itu dia bentuk cash. Giliran itu
Dia bilang iya nanti 3 hari mau dilunasin, 3 hari mau dilunasin, 4 hari mau dilunasin gitu kan, sampai sebulan. Nah barang dia udah kirim duluan bang, 500 juta itu, apa aja barang dia kirim tuh. ATK. Berarti stok ATK-nya nambah. Nah stok ATK nambah 500 juta. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Loh, ini mana? Kayak gitu kan. Kok nggak diinin? Akhirnya apa? Di bulan ke-6 kalau nggak salah, dia kirim debt collector untuk nagih. Kayak begitu. Saya bilang, loh ini apa? Akhirnya saya bilang, yaudah. Jadi memang dia supplier saya bang. Dia supplier saya dan kita udah kenal lama, udah lah. Kita kenal baik-baik gitu kan. Kita udah kayak teman kayak gitu kan. Kita udah kayak teman, udah. Nih, aku pengen nyelesain ini baik-baik. Ini gimana? Kayak begitu kan. Iya bu, udah nggak sanggup nih buat bayar utang gue ke lu gitu kan. Ya udah, terus gimana? Tapi jangan kayak gini juga caranya. Mas ngirim debt collector ke gue nagih, kan pada lu yang utang. Gitu kan. Akhirnya terus mau gimana? Lu kan tahu gue itu mau jual aset karena mau ngelunasin utang gitu kan. Ini kenapa jadi kayak begini? Akhirnya ya udah, saya konsultasi sama sama pihak penegak hukum segala macam, dibilang udah itu jadi milik haknya Pak Luki, katanya gitu kan. Jadi hak miliknya Pak Luki, itu anggap aja DP, dan dia enggak, ini DP-nya udah angus, kayak gitu kan. Nah, tapi saya bilang, saya ini orang muslim, meskipun dia orang non muslim, kayak gitu kan, dia orang non muslim, ya utang tetap utang. Saya bilang itu. Ya udah, akhirnya bilang, ya udah begini aja deh. Ini buat tetap hitungnya itu utang, kayak begitu. Lu bisa pegang komitmen gue, dan lu juga tahu kan gue kayak gimana. Gue nggak pernah main-main sama utang. Lu bisa nagih, tapi tolong lu jangan ngirim debt collector ke rumah gue. Kalau gue ada, pasti gue bayar. Gitu. Nah, ya kita gitu aja, karena kita sadar kalau utang itu pasti dibawa mati, meskipun sama orang non muslim, kayak begitu. Nah, ya udah. Akhirnya jadi nambah utang, malah makin sangsut. 1 tahun tuh ngikutin gerakan infak beras tuh, malah makin dalam. Aduh, kata saya ini kagak ada perubahan, gitu kan. Ya Allah. Akhirnya ya udah, datenglah saya menemui Kiai Lukman lagi. Nah, sama Kiai Lukman dielus-elus lagi, dikuatkan lagi dengan surat An-Nisa ayat 100. Jadi itu datang dari Jogja, terbang ke Pontianak. Habis itu konsultasi sama kiai, itu habis konsultasi langsung balik dah. Cuman dikasih oleh-oleh An-Nisa ayat 100. Tuh, barang siapa berhijrah karena Allah dan segala, Allah akan mengganti dan segala macam itu. Langsung kuat lagi, ya Allah. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya begitulah cara Allah memperjalankan bang. Ketika memang kita sudah tahu polanya, ketika memang kita itu berhijrah bukan karena memang pengen utang kita lunas, tetapi memang karena Allah akhirnya ngasih jalan. Jadi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu utang-utang ribawinya sudah selesai Pak. Selesai alhamdulillah, dengan cara yang nggak disangka-sangka, dan yang lebih bikin saya itu ketampar-tampar. Jadi dulu itu saya itu bilang tenang, ada aset. Tapi ternyata aset pun masih ada di saya. Tenang, bisnis saya nanti yang akan membayar. Karena ini saya yakin, biasa kan pengusaha ini kan KTP, karena terlalu pintar. Dia yakin betul ini bakalan ini bisa nih, ini kesini ini bisa gitu. Nah itulah KTP itu, karena terlalu pintar. Nah akhirnya apa? Allah itu melunasi hutang saya di saat satu, aset saya masih ada alhamdulillah. Yang kedua, bisnis saya hancur semua, sudah tidak ada bisnis. Jadi sekarang itu saya bisnisnya itu bisnis masjid. Ya. Jadi kembali. Tapi bukan ngelunasinya pakai uang masjid. Nah, bukanlah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi itu ada berbagai macam cara Allah ditunjukkan cara melunasinya begini yang nggak pernah saya kepikiran kayak begitu. Akhirnya pada saat itu langsung, oh ya Allah, inilah makanya
kayak Allah tuh mau menunjukkan, Luki, mana yang dulu itu asetmu yang mau ngelunasin tuh katanya tuh. Mana yang katanya dulu tuh bisnismu tuh bisa ngelunasin, mana sekarang aset masih ada, bisnismu nggak ada, tetapi hutangmu lunas. Apalagi masa pandemi itu kemarin kan, semuanya tiara pengusaha kayak begitu. Ya udah, akhirnya itu udah selesai kayak begitu bang. Nih makanya masya Allah tabarakallah, disitulah jalan terbuka dari Allah. Jadi memang pada saat itu ya setengah nggak percaya sih bang, oh, ternyata itu beginilah. Kalau Allah tuh udah bilang mau ngelunasin ya ngelunasin sih, kayak begitu gitu bang ceritanya deh. Ada pesan-pesan nggak nih untuk keluarga bebas riba Indonesia? Pesan-pesannya ya, jadi begini, tadi yang saya sudah bilang tadi, kalau misalkan memang teman-teman itu ingin berhijrah harus mempunyai azam yang kuat kayak begitu. Terus yang kedua, godaan itu pasti akan datang. Jadi nggak ada jaminan sih sebenarnya, nggak ada jaminan orang yang pengen hijrah itu terus hidupnya itu ya tahu-tahu langsung ditolong sama Allah tuh enggak kayak gitu. Tetapi nggak usah berkecil hati, nikmati aja prosesnya. Karena semakin panjang prosesnya teman-teman di laundry, semakin banyak ampunan-ampunan Allah yang datang pada teman-teman. Masya Allah. Itu kayak begitu. Terus yang kedua, jangan pernah untuk bergantung kepada selain Allah. Jadi dulu kesalahan saya itu bergantung kepada aset, pada usaha, bergantung pada usaha, dan bergantung kepada makhluk. Saya pikir si A nih yang bakalan bantuin bayar, si B nih yang bakalan beli tanah saya, si C nih, waduh. Dan yang ketiga, jangan baik-baik curhat sama orang, karena belum tentu tuh orang tuh ya begini-begini aja manggut-manggut, tapi habis itu kita digosipin, aduh kayak gitu-gitulah. Cukup curhat itu di atas sejadah sama Allah aja yang punya kehidupan. Kalau udah selesai curhat di sini nggak apa-apa. Nah kalau udah selesai curhat di sini nih, masya Allah tabarakallah teman-teman. Ya begitulah kisah bang. Nih masya Allah tabarakallah yang memang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Amin. Kayak begitu. Dan memang ketika kita sudah yakin, kita sudah fokus untuk berjuang di agama Allah, untuk berjuang di masjid, untuk menegakkan kalimat Allah, insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Amin. Kayak begitu. Makanya bang, ini masya Allah tabarakallah. Ya begitu. Oh iya, satu lagi bang, abang ingat nggak waktu itu ketika saya itu udah mampet tuh bang, pertolongan Allah nggak datang, saya mencoba menawarkan aset saya untuk dijadikan kemaslahatan untuk umat. Oh iya, abang ingat? Betul. Jadi saya itu buka toko ATK, itu 5 ruko saya jadiin satu, saya jebol semuanya kayak gitu. Terus habis itu akhirnya saya switch jadi kantor untuk gerakan infak beras kayak gitu. Nah ini Bang Imam saksi hidup, saya bilang ya Allah, jika memang ini menjadi wasilah untuk datangnya pertolonganmu dan meneguhkan kedudukan hamba, mudahkanlah. Jadi kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang malah yang dulunya itu dipakai buat bisnis, ruko dan segala macam, sekarang sudah saya rubah jadi masjid bang. Jadi masjid, jadi kantor untuk kegiatan sosial. Iya. Hari Jumat ada makan gratis. Iya. Terus pernah ada hitanan massal, ada rumah sehat. Masya Allah. Hitanan massal 1000 anak yatim itu masya Allah tabarakallah, dan alhamdulillah ternyata memang betul. Dan disitulah saya makin menyadari bahwa bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Itu masya Allah tabarakallah, itu hanya hak pakai. Jadi ketika kita itu menyerahkan kepada Allah, pada dasarnya itu bukan kita serahkan begitu saja.
Betul. Tetapi pada dasarnya adalah Allah hanya meminjam yang nantinya akan diganti menjadi lebih banyak. Masya. Nah itu buktinya. Bisnis mati, aset masih ada, tapi utang lunas. Iya. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Kalau pengen tahu kisah detailnya seperti apa, silahkan datang ke tempatnya Mas Luki. Di mana Mas? Di Yogyakarta, tepatnya di pojok perempatan Ring Road Terminal Giwangan. Datang aja ke kantor GIB. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ke Terminal Giwangan tuh teman-teman. Datang ke sana, silahkan nanti ketemu sama beliau, digali lagi apa yang belum diceritakan di sini. Dan tidak lupa Mas Luki, makasih banyak sudah mau sharing sama keluarga bebas riba Indonesia. Tidak lupa kita kirimkan doa, semoga dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bisa hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah. Amin, amin. Baik, abang kakak ibunda sekalian, demikian bincang-bincang kita malam hari ini. Semoga bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, dan bila mana pengen tahu lebih lanjut tentang kisah beliau, pengen lebih detail, silakan buat teman-teman yang ada di Yogyakarta langsung main ke tempat beliau di Simpang 4 Stasiun Giwangan. Barakallah, sukses selalu, salam lunas, sampai jumpa di episode selanjutnya. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik saya mohon maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.